Halo guys, bertemu lagi di channel Daniel DT ya. Dan kali ini coba kalian bayangkan jika sebuah makam kuno yang terkubur selama ribuan tahun tiba-tiba ditemukan. Di dalamnya terdapat seorang putri Mesir yang sengaja dihapus dari sejarah. Ia bukan sekedar mumi, ia adalah seorang wanita yang pernah membuat perjanjian dengan dewa kematian. Dan kini kembali untuk membawa kehancuran ke dunia manusia. Namun untuk membangkitkan sang dewa, ia membutuhkan satu hal, seorang manusia yang tubuhnya akan dijadikan wadah. Dan tanpa disadari, seorang tentara bernama Nick justru menjadi orang yang dipilih. Dari seorang tentara yang hanya ingin mencari harta karun, Nick berubah menjadi seseorang yang memiliki kekuatan dewa kematian. Lalu, apakah Nick akan menjadi penyelamat manusia atau justru menjadi awal dari kehancuran dunia? Inilah alur cerita film The Mummy yang dirilis pada tahun 2017. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya. Dan sekarang, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai ribuan tahun yang lalu. Sekelompok tentara salib sedang memakamkan pemimpin mereka. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Bersama jasad pemimpin tersebut, mereka juga menguburkan sebuah permata merah yang sangat indah. Tidak ada yang menyangka bahwa benda tersebut nantinya akan berkaitan dengan sebuah kekuatan jahat yang telah terkubur selama ribuan tahun. Ribuan tahun kemudian, para pekerja yang sedang menggali terowongan kereta bawah tanah di London tanpa sengaja menemukan sebuah kompleks makam kuno. Makam tersebut ternyata sangat luas dan sebagian bahkan berada di bawah sungai Thames. Penemuan ini langsung menjadi berita besar dan diduga berkaitan dengan para ksatria Templar yang pernah melakukan ekspedisi ke Mesir. Namun ternyata makam tersebut menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kita kemudian dibawa kembali ke Mesir kuno. Di sana hidup seorang putri bernama Ahmanet. Ia adalah anak tunggal Firaun dan dipersiapkan untuk menjadi penerus kerajaan. Bagi rakyat Mesir, Ahmanet bahkan dianggap seperti seorang dewi. Namun semuanya berubah ketika istri Firaun melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran tersebut otomatis membuat Ahmanet kehilangan posisinya sebagai pewaris tahta. Karena dikuasai ambisi dan rasa kecewa, Ahmanet kemudian mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Ia membuat perjanjian dengan Set, dewa kematian. Dalam ritual, Ahmanet mendapatkan sebuah belati dengan permata merah pada bagian gagangnya. Setelah menggenggam belati tersebut, tanda-tanda aneh muncul di tubuhnya. Ahmanet pun berubah menjadi kaki tangan Set. Dengan kekuatan tersebut, ia membunuh Firaun, istrinya, bahkan bayi yang baru lahir. Tujuannya hanya satu, membangkitkan si Set ini ke dunia manusia. Namun sebelum ritual selesai, para pendeta Mesir kembali berhasil menangkap Ahmanet dan membuatnya tidak berdaya. Sebagai hukuman, ia dikubur hidup-hidup jauh dari Mesir, namanya bahkan dihapus dari sejarah, dan selama ribuan tahun, Ahmanet menunggu. Kita kembali lagi ke masa modern. Kali ini kita diperkenalkan dengan dua tentara Amerika bernama Nick dan rekannya bernama Chris. Namun Nick bukan tentara biasa. Diam-diam ia juga menjalankan pekerjaan sampingan sebagai pencuri dan penjual barang antik di pasar gelap. Suatu hari Nick mendapatkan sebuah peta yang diyakininya dapat membawa mereka menuju harta karun. Ia kemudian mengajak Chris masuk ke sebuah wilayah Mesopotamia yang telah dikuasai pemberontak. Chris sebenarnya menolak karena tindakan mereka sangat berbahaya. Tetapi Nick terlalu yakin bahwa harta karun yang mereka cari akan membuat mereka kaya. Sayangnya, rencana mereka berantakan. Mereka justru dikejar oleh puluhan pemberontak bersenjata. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Chris pun meminta bantuan markas. Tak lama kemudian, serangan udara dilakukan. Ledakan tersebut membuat tanah runtuh.
dan membuka sebuah lubang besar. Nick pun jatuh ke dalam sebuah gua kuno yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Atasan mereka datang ke lokasi dan tak lama kemudian muncul seorang wanita bernama Jenny. Jadi Jenny ini adalah seorang arkeolog yang selama ini meneliti bangunan kuno di Timur Tengah. Ketika melihat gua tersebut, Jenny langsung menyadari ada sesuatu yang aneh. Gua itu ternyata merupakan makam Mesir kuno. Dan masalahnya, Mesir berada ribuan kilometer dari tempat mereka menemukan makam tersebut. Jenny kemudian masuk bersama Nick dan Chris untuk memeriksa lokasi. Di dalam makam, mereka menemukan cairan merkuri yang mengalir menuju bagian tertentu. Menurut kepercayaan Mesir kuno, merkuri dipercaya mampu melemahkan kekuatan iblis. Namun Nick tidak terlalu peduli, ia justru sibuk mencari harta karun. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah tali yang terhubung dengan sesuatu di dalam kolam. Nick mengira benda tersebut merupakan bagian dari harta karun. Ia pun memutuskan tali tersebut dan sebuah sarkofagus mengerikan muncul dari dalam kolam. Tiba-tiba ratusan laba-laba keluar dan menyerang mereka. Chris pun bahkan sampai tergigit. Sementara itu, Nick mengalami sesuatu yang jauh lebih aneh lagi. Ia melihat bayangan seorang wanita cantik di tengah gurun. Wanita itu adalah Ahmanet. Ia mengatakan kepada Nick bahwa dirinya adalah orang yang terpilih. Namun, Nick belum memahami apa maksud semua itu. Sarkofagus kemudian dibawa menggunakan pesawat menuju London, tetapi dalam perjalanan kondisi Chris semakin memburuk akibat gigitan laba-laba tersebut. Akhirnya, Chris ini meninggal. Namun yang lebih mengerikan terjadi setelah itu. Chris tiba-tiba bangkit kembali dan bertindak seperti orang yang sudah kehilangan kendali. Ketika Nick mencoba menghentikannya, ia terpaksa menembak sahabatnya sendiri. Belum sampai di situ, sekawanan burung gagak tiba-tiba menyerang pesawat. Pesawat kehilangan kendali dan akhirnya jatuh. Kecelakaan pesawat tersebut menewaskan hampir semua orang. Jenny adalah satu-satunya penumpang yang berhasil selamat. Namun ketika para petugas memeriksa kamar mayat, salah satu jasad tiba-tiba bergerak. Nick ternyata masih hidup. Ia tidak mengerti bagaimana dirinya bisa selamat, tetapi sejak saat itu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Di lokasi jatuhnya pesawat, para petugas juga menemukan sarkofagus. Ketika salah satu petugas membukanya, mumi Ahmanet pun bangkit. Ia kemudian menyerap jiwa kedua petugas tersebut sampai tubuh mereka pun mengering. Setelah menyerap energi mereka, tubuh Ahmanet perlahan kembali utuh dan kedua korban tadi dibangkitkan menjadi pengikutnya. Nick kemudian bertemu kembali dengan Jenny. Ia menceritakan semua yang terjadi, namun Jenny mengungkap fakta mengejutkan. Ahmanet sebenarnya telah menunggu ribuan tahun untuk kembali, dan Nick sekarang telah terkena kutukannya. Menurut Chris yang kini terus muncul dalam penglihatan Nick selamat dari kecelakaan bukan karena kebetulan. Ia selamat karena Ahmanet membutuhkannya. Nick adalah orang yang akan dijadikan wadah bagi si Seth ini. Nick tentu saja panik. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Ahmanet terus muncul dalam penglihatannya. Ia selalu mengatakan hal yang sama. Nick adalah orang yang terpilih. Nick dan Jenny akhirnya kembali ke lokasi kecelakaan, namun mereka justru masuk ke sebuah biara. Di tempat itu, Nick kembali melihat Ahmanet. Tiba-tiba pasukan Ahmanet menangkapnya. Mumi tersebut kini sudah berubah menjadi sosok setengah manusia. Ahmanet menjelaskan bahwa Nick akan digunakan sebagai media untuk membangkitkan si Seth ini. Namun ada satu masalah, permata merah pada belati miliknya ternyata telah hilang. Tanpa permata tersebut, ritual tidak dapat diselesaikan. Nick pun berhasil melarikan diri bersama Jenny, tetapi Ahmanet terus mengejar mereka. Bahkan mobil yang mereka gunakan akhirnya mengalami kecelakaan. Nick mencoba melawan Ahmanet, namun kekuatannya tidak sebanding dengan sang mumi tersebut. Untungnya sekelompok pasukan datang dan menggunakan merkuri untuk melumpuhkan Ahmanet. Nick kemudian dibius. Ketika sadar, ia sudah berada di tempat yang sangat aneh. Nick ternyata dibawa ke sebuah fasilitas rahasia bernama Prodigium.
Tempat tersebut digunakan untuk mempelajari berbagai ancaman supernatural. Di sana Nick bertemu dengan Dr. Henry Jekyll, namun ada sesuatu yang aneh pada dokter tersebut. Tubuh Jekyll tiba-tiba bergetar, urat-urat di wajahnya menghitam, kemudian menyuntikkan obat untuk mengendalikan penyakitnya. Jekyll kemudian menjelaskan kepada Nick bahwa dirinya sedang mencari cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Namun ada kabar yang jauh lebih buruk. Amanet berada di fasilitas itu. Tubuhnya dirantai dan terus disuntik merkuri untuk melemahkan kekuatannya. Jekyll kemudian menjelaskan bahwa Nick telah dikutuk. Tubuh Nick dipilih sebagai wadah untuk membangkitkan si Seth. Namun Amanet justru menawarkan sesuatu kepada Nick. Jika Nick menerima takdirnya, ia akan menjadi makhluk abadi dengan kekuatan untuk menghidupkan orang mati. Dia dan Amanet bahkan bisa menciptakan dunia baru, tetapi Nick pun menolak. Masalah semakin besar ketika Amanet berhasil mempengaruhi salah satu petugas. Di saat yang sama, Jekyll kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia berubah menjadi sosok mengerikan yang memiliki kekuatan luar biasa. Sosok tersebut mencoba mempengaruhi Nick agar menerima kutukannya. Namun Nick berhasil mendapatkan obat milik Jekyll. Ia kemudian menusukkannya ke tubuh makhluk tersebut. Akhirnya Jekyll kembali menjadi manusia. Nick dan Jenny kemudian mencoba melarikan diri. Mereka harus menemukan permata merah dan menghancurkannya. Karena tanpa permata tersebut, ritual untuk membangkitkan Seth tidak akan bisa dilakukan. Namun Amanet sudah mengetahui rencana mereka. Ia berhasil melarikan diri dan mulai memanggil badai pasir. Nick mengikuti petunjuk yang ia dapatkan dan akhirnya sampailah mereka ke sebuah makam bawah tanah. Tanpa mereka sadari, Amanet juga sudah tiba di sana. Ia membangkitkan kerangka para ksatria yang telah dikuburkan selama berabad-abad yang lalu. Mereka kemudian menjadi pasukan Amanet. Pertempuran pun terjadi. Nick berusaha menyelamatkan Jenny, tetapi akhirnya keduanya pun terpisah. Jenny kemudian ditangkap oleh Amanet. Nick melihat Jenny dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam kondisi marah dan putus asa, Nick mencoba menyerang Amanet, namun lagi-lagi ia tidak mampu mengalahkannya. Amanet terus meminta Nick menerima takdirnya, tetapi Nick pun menolak. Bahkan ketika Amanet mematahkan kakinya, Nick tetap tidak menyerah dan kemudian Nick berhasil mendapatkan belati milik Amanet. Ia membanting belati tersebut hingga permata merahnya retak. Namun Nick menyadari bahwa ada satu cara untuk menyelamatkan Jenny. Cara tersebut sangat berbahaya. Nick mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia mengambil belati tersebut kemudian menusukkannya ke tubuhnya sendiri. Seketika tubuh Nick bergetar, matanya berubah, dan akhirnya Nick benar-benar berubah menjadi wadah Seth, sang dewa kematian. Amanet berpikir Nick akhirnya menjadi miliknya. Namun ternyata ia salah. Nick masih memiliki kesadaran manusia. Ketika melihat tubuh Jenny yang sudah tidak bernyawa, Nick teringat semua perkataan Jenny. Ia teringat bahwa Jenny percaya Nick adalah orang yang sangat baik, seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Kesadaran Nick akhirnya kembali. Ia berbalik dan kali ini Nick menyerang Amanet. Dengan kekuatan yang kini dimilikinya, Nick menyerap seluruh jiwa Amanet. Tubuh sang mumi perlahan mengering dan kembali menjadi jasad yang tak berdaya. Setelah mengalahkan Amanet, Nick menghampiri tubuh Jenny. Ia menangis dan meminta maaf. Kemudian Nick berteriak memanggil nama Jenny. Dan sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Jenny pun hidup kembali. Namun Nick tahu bahwa dirinya sudah bukan manusia biasa. Dia takut suatu hari kekuatan di dalam dirinya akan membuatnya menyakiti Jenny. Karena itu ketika Jenny mencoba mendekatinya, Nick justru meminta Jenny menjauh. Nick kemudian menghilang dan di markas Prodigium, Dr. Jekyll kembali menyegel jasad Amanet menggunakan merkuri. Namun Jekyll mengetahui bahwa ancaman sebenarnya belum berakhir. Nick kini memiliki kekuatan dewa kematian. Ia bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya atau justru menjadi satu-satunya orang yang mampu menghadapi ancaman supernatural berikutnya. Sementara itu, jauh di tengah gurun, Nick kembali menghidupkan Chris. Kini Nick tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Ia bersama Chris menjelajahi Timur Tengah untuk mencari jawaban mengenai kekuatan barunya.
Nick tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang sudah pasti, perjalanannya sebagai manusia biasa telah berakhir. Dan perjalanan barunya sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dewa kematian baru saja dimulai dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita film The Mummy yang dirilis pada tahun 2017. Dari sebuah makam kuno yang ditemukan secara tidak sengaja hingga kebangkitan seorang putri Mesir yang ingin membangkitkan dewa kematian. Dan yang paling menarik adalah Nick. Awalnya dia hanyalah seorang tentara yang serakah dan suka mengambil risiko. Tetapi setelah terkena kutukan Amanet, hidupnya pun berubah total. Ia kehilangan kehidupan normalnya namun justru mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Menurut kalian, apakah Nick nantinya akan menjadi pahlawan atau justru berubah menjadi penjahat? Kalau kalian punya teori sendiri tentang kelanjutan ceritanya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya jika kalian menikmati alur ceritanya. Subscribe juga channel ini untuk mendapatkan lebih banyak alur cerita film misteri, horor, action, dan kisah penuh plot twist lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita maupun penyebutan nama. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tetap hati-hati dengan apa yang terkubur di masa lalu, karena terkadang sesuatu yang seharusnya tetap mati justru menunggu ribuan tahun untuk kembali. Sampai jumpa guys. Bye.